Lagi ngapain sih? Dai, tepi lah, lagi dorong tai ini. Oh, pernahkah kalian penasaran? Hewan-hewan di planet ini kan menghasilkan tinja setiap hari. Tapi tinja mereka kemana? Masa ribuan ton tinja itu asal hilang aja? Gak mungkin kan? Tentu, sebagian akan terurai secara alami. Tapi juga ada yang menggunakan tinja sebagai salah satu bagian hidupnya. Diperebutkan, dimakan, atau bahkan dijadikan tempat tinggal. Dengan ukuran mungilnya, kumbang ini mampu menarik beban atau lebih tepatnya tinja yang beratnya 1141 kali dari tubuhnya. Kalau beliau jadi manusia, mungtin aja manusia udah bisa mengangkat 6 gajah dewasa di tubuhnya. Jadi di video kali ini, hanya kita kenalan kepada pahlawan tanpa tanda jasa di dunia hewan, Dung Beetle atau kumbang tinja. Ada lebih dari 7.000 spesies Dung Beetle, semuanya tersebar di seluruh benua kecuali Antartika. Dingin cuy. Tugas utamanya udah pasti berkaitan dengan tinja, melacak tinja yang ditinggalkan oleh hewan. Setumpuk tinja yang baru saja dikeluarkan hewan bisa menarik banyak kumbang tinja hanya dalam beberapa menit. Hoi semuanya, ada tinja, serbu. Apa mereka tertib antri? Tentu tidak. Jika ada tinja yang baru saja dikeluarkan, para kumbang tinja akan cepat-cepat mengambil tinja untuk dirinya sendiri. Kalau ada kumbang yang tidak kebagian, biasanya mereka akan merebut atau mencuri dari kumbang lain yang sudah berbentuk bola. Punyaku. Percayalah bos, mereka melakukan ini setiap saat. Kalian rebutan tai. Sebagian besar spesies kumbang tinja dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama: roller atau penggulung, tunneler atau penggali, dan dweller atau penetap. Mari kita bedah satu-satu. Tipe penggulung akan menggulung tinja menjadi bola tinja dan menggunakan kaki belakang mereka untuk cepat-cepat mendorong jauh dari pesaing mereka. Calon-calon pasangannya akan berlompatan di atas bola tinja yang ia buat. Setelah pembuat bola menentukan satu pasangan, mereka akan menggali tanah untuk mengubur bola tinja. Setelah terkubur, betina akan menaruh telurnya di dalam bola tinja mereka. Jadi anak kalian menetas di dalam tai. Ini rumah yang nyaman. Tipe penggali terowongan punya cara yang beda lagi. Setelah itu mereka menyeret tinja-tinja itu ke dalam tanah. Kumbang tinja jantan bertipe penggali ini punya tanduk yang mencolok untuk bertarung demi mempertahankan atau menguasai terowongan ini. Terowongan yang harus mereka jaga hingga betina meletakkan telurnya. Oh hell nah, jangan bilang ditai lagi. Emang ditai. Sebagian spesies jantan dari penggali terowongan diketahui menghindari perkelahian dengan menyamar sebagai betina yang tak bertanduk dan menyelinap ke dalam terowongan untuk wow. Yang terakhir adalah tipe penetap. Mereka bertelur langsung di tumpukan tinja menggunakan cara yang paling mudah tapi dengan risiko yang paling mudah di mangsa pemangsa. Selain membersihkan kotoran, mereka juga berfungsi sebagai penyebar biji sekunder. Tinja dari monyet, babi liar, dan hewan-hewan lain mengandung biji-biji dari buah yang mereka makan. Saat kumbang tinja menguburnya, secara tidak langsung ini melindungi biji-biji tersebut dari pemangsa dan meningkatkan kemungkinan biji itu untuk berkecambah. Peran mereka bagi sistem pertanian juga sangat penting. Hewan ternak seperti sapi akan menghasilkan kotoran dalam jumlah yang besar dan mengandung nutrisi yang besar juga. Kumbang itu memecah kotoran dan menguburnya jauh ke dalam tanah, mengantarkan nutrisi sampai ke dekat akar tanaman. Tunggu, kalian kan ngedorong kotoran secara terbalik. Gimana cara kalian tahu tujuan kalian? Lihatlah ke langit. Lo kenapa joget? Lagi ritual ini. Meski terlihat konyol, gerakan yang sering disebut sebagai Dung Beetle Dance ini berfungsi untuk navigasi dengan arah gerak lurus, di mana mereka menggunakan matahari sebagai patokannya. Untuk membuktikannya, para peneliti mencoba untuk mengecoh kumbang dengan memutar arahnya atau menggunakan cermin untuk memantulkan sinar matahari ke arah yang berlawanan. Tapi setelah Dung Beetle melakukan tariannya, mereka langsung kembali ke jalan yang benar. Memang ukuran kumbang ini kecil, tapi pengaruhnya terhadap lingkungan sangat besar. Mereka membantu menyuburkan lingkungan, menyebarkan biji, dan entah apa lagi yang dapat mereka lakukan. Yap, tadi mungkin video yang agak cringe gimana gitu. Ya karena emang ini ya pertama kali lah aku buat video long yang agak nggak agak sih, ini lumayan panjang ya. Soalnya aku kan YouTuber shorts gitu. Kalau pindah ke long kayak susah, Pak. Ya kalau kalian suka mungkin aku bisa lanjut lah video-video kayak gini. Dan mungkin aku bakalan improve beberapa hal. Mungkin ya gambarku sih masih jelek ya untuk ilustrasi kayak gitu ya. Ya udah sih. Dah.